Tapi Pak bicara soal institusi tadi Pak, ini kan terakhir ada beberapa, apa namanya, ya kasus-kasus Pak ya bicara soal institusi Bapak nih kok polisi, sekarang kasus-kasus di Barreskrim lah Pak ya, menurut Bapak penanganannya gimana Pak? Bapak masih suka monitor adik-adik junior di Jadi begini ya, bukan hanya di polisi saja ya, termasuk di KPK, termasuk di kejaksaan. Kasus itu kan banyak sekali, hampir tiap hari masuk. Dan ini kalau tidak diadakan administrasi daripada penanganan perkara yang bagus, itu bisa hilang. hilang Pak kasusnya? Ya bisa hilang karena datang kasus baru atau ada faktor X gitu hilang. Nah makanya ini perlu apa namanya pengadministrasian yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Ya gunakanlah dengan teknologi yang sekarang. Pakai IT ya. Artinya perkara ke perkara itu se-Indonesia bisa terdata dengan sistem computerized. Digitalisasi ya. Sehingga mulai kalau polisi ya dari tingkat polsek sampai tingkat markas besar itu terdata. Berapa sih perkara masuk hari ini, berapa yang selesai, berapa yang masih terutang. Jangan tidak terdata seperti itu, nanti banyak perkara hilang. Dan harus betul-betul perkara ini diawasi. Mana yang sudah umurnya lama tapi tidak tuntas, ya contohnya Pina kan. Pina ini 8 tahun ya. Tapi mungkin ada yang lebih dari 8 tahun. Mungkin ada yang 20 tahun. Nah, mungkin juga, dan bukan di kepolisian saja, di KPK pun seperti Ada itu. sama ya. Mungkin ada yang orang lapor kepada KPK sejak KPK itu mulai beroperasi. Sampai sekarang hampir 20 tahun nggak selesai. Iya, 20 Atau tidak dikerjakan. Di kejaksaan pun mungkin seperti itu. Bukan di Kejaksaan Agung saja. Di kejaksaan daerah. Nah, ini semua aparat penegak hukum membuat administrasi perkaranya dengan computerized yang bagus dan syukur-syukur kalau bisa terpantau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini bagus. Misalnya apa? Saya lapor ke polisi atau saya lapor ke KPK. Saya bisa bantu perkara saya. Diberikan apa passwordnya gitu. Ditekan gini, oh perkara saya baru sampai sini, ini. Ya. Nah, gampang nggak itu? Bisa. Apa yang susah? Pendataan transaksi keuangan di bank yang jutaan transaksi itu bisa. Kenapa perkara nggak bisa didatakan seperti itu? Tinggal mau apa tidak. Nah ini harus. Sebenarnya kalau tidak akan perkara hilang. Perkara hilang, keadilan tidak tegak, kemudian tidak ada rasa puas dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum telah bekerja dengan baik. Nah, iya, jadi mau boleh apa nggak kita ngomong gini ya? Boleh. Kepolisian milik kita kok, milik rakyat. Kejaksaan milik kita. Terus KPK milik kita, hakim milik kita yang gaji kok. Kan tiap gajian kan ada potongan. Ada potongan pajak. Ada lagi potongan baru Pak. Apa? Tapera itu. Nah, tabungan perumahan rakyat. Di mana tanahnya yang nanya kan? Tiap bulan dipotong udah 20 tahun masih nggak cukup juga beli. Nggak cukup juga. Nah kalau nggak cukup gimana? Dikembaliin nggak duitnya? Ya insya Allah dikembaliin. Asal jangan dikorupsi kayak ada Asabri berapa triliun itu dikorupsi. Cuma gini ya, orang mengelola duit, megang duit itu biasanya dekat sama setan. Karena setan tuh paling senang dia bermain duit. Gitu. Ini bicara soal mengelola duit kan, Bapak dulu wakil kepala PPATK apa ya? Bolong lihat dari profiling nih Pak, bicara soal pengelola duit yang dekat sama setan tadi. Ngawasi transaksi orang nyimpan duit, orang menerima duit haram, termasuk orang menyimpan duit haram di luar negeri, dalam negeri. Apalagi saya itu waktu itu PPATK pertama. Oh itu pertama Pak ya? Pertama. Pak ketuanya Pak Yunus Hussein. Oh Pak Yunus. Kita mulai desain undang-undangnya sampai dengan membahasnya di DPR sampai dengan bentuk lembaganya. Dengan waktu itu modal tenaga itu hanya ketua, wakil ketua 4 orang ditambah staf yang nggak lebih dari 12 orang. Wah cuma 12 orang? Iya, nggak ada komputer, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, dibiayai, kita dibantu oleh Bank Indonesia sampai dia besar seperti ini. Dulu tapi saya nak mantau transaksi orang kan nggak takut nyimpan duit di bank, nggak takut juga belanja, nggak takut juga kalau menerima suap itu transfer ke rekening saya aja. Langsung. Itu terdata semua. Ada tuh Pak. Ada.
tinggal mau dibuka apa enggak. Coba buka dikit-dikit tuh. Jangan, kalau jangan kan bisa geger yang sudah lama-lama. Yang sekarang aja yang sudah dibuka saja nggak selesai. Contohnya apa? Kemarin kasus di Kementerian Keuangan ya, yang pajak sampai yang berapa triliun dibuka itu. Pak Mahfud waktu Iya, di DPR. kan ketua KPK Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani dan siapa lagi kan konferensi pers bersama kan. Betul. Data KPK itu adalah data transparan dan data benar adanya. Karena itu jejak elektronik, gak bisa dibantah kan. Tapi persoalannya kan KPK bukan penyidik, diselesaikan kepada aparat penyidik. Apa penyelesaiannya? Ya mana aku tahu. Nggak selesai. Ya udah ketimbun kasus BTS ya itu. Oh iya Yang iya. Itu dari kasusnya Rafael Alun kalau nggak salah iya, ya. kasus Rafael Alun. Baru kasus itu. Ternyata terbongkar juga sekian ribu transaksi, sekian Iya, iya. triliun. Masuk juga ke kasus apa namanya BTS. Dari kasus BTS kan peranan PPATK banyak sekali kan. Bawa duit ini ngalir ke sini. Oh iya, iya. Sampai ada yang balikkan duit 27 miliar ya. Ada ya, ya. Ada. Menteri negara Konoha itu enggak kasih. Iya. Kan menteri kan. Menteri. Siapa yang Ada. enggak masuk itu kan. Tapi ada menteri yang tersangka juga kan Pak. Ada yang tersangka. Yang BTS itu, Tapi ada yang enggak. Ya gitu-gitulah. Mungkin takut tidak ada kamar sedang penuh. gitu. Harusnya ke Cibinong tuh Pak. Ikut kelas Bapak dan. Jadi banyak yang bersalah tapi belum diproses, belum masuk, yang nunggu giliran kamar lagi penuh. Enggak, artinya data KP sudah terdata oleh PPATK, sudah dibuka waktu itu Pak Mahfud MD ya. Tidak tertangani. Itu pun juga. sudah terbuka padahal ya. Nah, kita nggak tahu apakah yang kasus 300 triliun yang terakhir ini ada transaksi yang dilaporkan oleh PPATK apa tidak kepada kejaksaan dan kepada kepolisian dan lain-lain. Oh, yang timah maksudnya Pak ya? Yang timah. Ya saya yakin ada yang sudah dilaporkan. Kan ada yang untuk beli apa itu kapal terbangnya. Ada Pak, ada jet pribadi. Untuk hadiah anaknya yang belum bisa nyupir. Ya. Iya, dibeli pesawat. Nyupir sepeda kecil kita aja belum bisa, udah dibelikan pesawat. Gitu. Enaknya Pak ya. Jadi PPATK itu dia memprofiling transaksi bolak-balik atau satu gimana sih Pak? Aliran dana. Misalnya gimana Pak misalnya? Ya misalnya gini, Mas Esmoko misalnya nerima duit dari seseorang ditransfer lewat lembaga keuangan. Iya. Bisa juga dibelikan asuransi, bisa juga dibuatkan deposito, bisa juga dimasukkan ke rekening. Nah dari rekening Mas Esmoko ini duit ini kemana lagi? Itu terpantau semua oleh PPATK. Nah kemudian dilihat profilnya Mas Esmoko misalnya nerima duit 100 miliar. Oh, amin. Memang dia ini betul sebagai direktur perusahaan entah berentah yang bergerak di bidang jual beli emas sekian ratus ton sehari. Oh wajar. Tidak perlu normal, dilacak. Profilnya wajar. Wah ini pekerjaannya nggak jelas, serba nggak jelas, tapi nerima duit segitu. Nah, ini perlu dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Harus selidiki. Kemana dia itu ngalir? Siapa yang ngirim? Oh yang ngirimnya ternyata orangnya abu-abu juga. Abu-abu masuk ke kotak hitam, masuk lagi ke sini. Ya. PPU masuk itu Pak ya? Tidak. Masuk. Jadi masuk, Pak, ya? Untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan, jadi suspicious transaction. Nah, tidak hanya di bank saja, lembaga keuangan. Bisa juga di money changer, bisa juga di pembelian asuransi, bisa juga di dana pensiun dan sebagainya. Banyak bentuknya ya Pak ya. Banyak bentuknya. Pencucian uang tuh banyak. Pencucian uangnya. Tapi kalau kita profil kita sesuai dengan transaksi itu nggak ada masalah. Jadi jangan takut bertransaksi manakala duit itu putih. Tapi kalau duit itu abu-abu, itu menimbulkan gatal-gatal. Bisa tidur. Kasus tahun ini lucu deh.